Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini, saya mau membuat food brownies shiny crust. Rasanya enak, nyoklat dan lumer. Yang pasti cara buatnya juga mudah banget ya. Ikutin aja tips dan triknya dari saya. Pasti teman-teman gak akan gagal membuat food brownies ini. Teman-teman penasaran kan gimana cara buatnya? Yuk langsung aja, mari sama-sama kita buat. Langkah pertama, siapkan 225 gram dark coklat, 90 gram margarin, 45 ml minyak goreng. Selanjutnya kita akan lelehkan dark coklatnya. Di sini saya menggunakan baskom stainless. Masukkan dark coklatnya ke dalam wadah stainless, kemudian kita campurkan margarin dan minyak gorengnya. Kemudian saya akan tim ketiga bahan ini. Sebelumnya saya sudah didihkan air dalam panci. Kita masak atau kita tim ketiga bahan ini sampai benar-benar meleleh dan tercampur rata. Jika sudah tercampur seperti ini, lalu kita matikan api kompor dan kita angkat. Sisihkan terlebih dahulu coklat yang sudah dilelehkan. Langkah kedua, siapkan wadah cukup besar. Di sini saya menggunakan baskom stainless. Tuang 240 gram gula pasir ke dalam wadah stainless. Pilih gula pasir yang butirannya halus. Kemudian masukkan 3 butir telur, tapi di sini saya masukkan telurnya satu persatu lalu diaduk menggunakan mixer. Kemudian masukkan lagi 1 butir telur, lalu kita aduk lagi. Ini aduk pelan-pelan aja. Di sini saya tidak menggunakan mixer. Jika teman-teman mau menggunakan mixer boleh ya. Kemudian masukkan 1 butir telur lagi. Jadi jumlah telurnya ini 3 butir telur ya teman-teman. Aduk kembali sampai gulanya benar-benar. Pastikan gulanya benar-benar larut supaya food brownies kita berhasil. Ketika mengaduk telurnya ini santai aja, nggak usah terburu-buru. Nah ini gulanya sudah benar-benar larut. Nggak perlu diaduk sampai mengembang, cukup sampai gula larut aja, ini udah cukup. Kemudian kita ambil coklat yang udah kita lelehkan tadi bersama margarin dan minyak goreng. Kita aduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang kedua ataupun adonan telur dan gula ya teman-teman. Jadi bahan pertama dan bahan kedua ini dicampur aja. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kita aduk pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah ini udah tercampur rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Saya udah siapkan bahan yang terakhir. 150 gram tepung terigu protein rendah dan 60 gram coklat bubuk. Sebelum kedua bahan ini digunakan, saya akan ayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung dan coklat yang bergerindil. Lakukan sampai semua tepung habis. Saya lanjut ayak coklat bubuknya. Ayak sampai semua coklat bubuknya habis. Jika sudah, kemudian saya akan campurkan supaya tepung dan coklat bubuknya tercampur rata. Bahan kering siap digunakan, lalu langsung aja saya masukkan ke dalam adonan telur. Aduk menggunakan mixer secara perlahan aja, pelan-pelan. Tuang sisa bahan kering sampai semua bahan keringnya habis. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Nah ini semua bahannya udah tercampur rata. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian beri alas kertas roti.
Jika sudah selesai, langsung aja tuang adonan fudgy browniesnya ke dalam loyang. Tuang secara perlahan dan pelan-pelan. Untuk ukuran loyangnya ini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Jika sudah, hentakkan loyang beberapa kali supaya tidak ada udara yang bersarang di dalam adonan. Supaya shiny browniesnya terlihat cantik, saya akan memberi topping bagian atasnya. Saya gunakan topping choco chips, boleh menggunakan almond ataupun keju, disesuaikan dengan selera dan budget masing-masing. Tabur secara merata supaya hasilnya lebih cantik. Adonan brownies siap dipanggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit dengan suhu 200 derajat. 5 menit pertama kita panggang fudgy browniesnya menggunakan suhu tinggi. Saya panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 5 menit. Gunanya kita panggang menggunakan suhu tinggi supaya membentuk shiny browniesnya ya teman-teman. Jadi wajib kita panggang 5 menit pertama di suhu tinggi. Jika sudah 5 menit, kita turunkan suhu ovennya di 150 derajat. Kita panggang kembali lebih kurang selama 20 menit. Setelah 20 menit fudgy browniesnya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini hasilnya. Shiny bagian atasnya keluar dan cantik banget ya. Usahakan tunggu dingin dulu baru dikeluarkan dari loyang. Karena ini anak saya udah gak sabaran banget, jadi terpaksa saya keluarkan dari loyang sebelum dingin. Supaya shiny-nya tidak rontok ketika dibalik nanti, saya alasi bagian atasnya menggunakan kertas roti. Hati-hati ketika mengeluarkan dari loyang karena ini dibalik, terus bagian atasnya bisa rontok ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya setelah keluar. Ini wangi banget. Wangi dari coklatnya itu berasa banget ya teman-teman. Ini karena anak saya udah gak sabar suruh nunggu dingin, dia gak mau. Jadi langsung aja saya potong. Ini masih benar-benar panas banget. Jadi browniesnya itu belum ngeset ya teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu masih basah banget, tapi terpaksa dipotong. Buat teman-teman yang bikin fudgy brownies ini, pastikan tunggu sampai dingin dulu baru dipotong ya teman-teman. Untuk bentuk potongannya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Karena ini masih panas ketika dipotong, jadi coklat bagian dalamnya itu masih meleleh seperti ini ya teman-teman. Nanti dia kalau udah didiamkan agak beberapa jam ataupun ditunggu sampai benar-benar dingin, coklat bagian tengahnya itu bakalan ngeset. Dan ketika dipotong menjadi kecil-kecil seperti ini, dia nggak bakalan lumer seperti itu, dia bakalan keras ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka bagian tengah-tengahnya ini lumer, boleh juga dinikmati ketika masih hangat. Nah, ini tampilan fudgy browniesnya setelah dingin. Ini benar-benar dingin. Ini udah ngeset ya teman-teman. Saya tunjukin ke teman-teman perbedaannya sama yang ketika dipotong masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Dia karena udah dingin, jadi coklat bagian dalamnya itu udah padat ataupun udah ngeset. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Silakan dicobain resepnya di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.